supaya bisa benar-benar dokumen ini nanti jadi acuan untuk kita semua provinsi ini ke depan. Selama 20 tahun itu kita pakai, nanti kita bikin RPJMD juga, kita keluar harus dari sini lagi. Nah, ini ya 20 tahun nanti RPJM ya, yang 5 tahun itu harus kita berpedoman di sini. Kajian lingkungan hidup strategis ini sangat penting. Kita harap teman-teman, harusnya pimpinan OPD, kalau mereka, kita harap semua harus sadar, karena dinas-dinas yang nanti memanfaatkan ruang ya, seperti terkait dengan izin dan pemanfaatan ruang, itu jangan sampai bermasalah. Nanti dokumen ini selesai, kita provinsi ini nanti mulai susun RT RW, rencana tata ruang provinsi. Dulu kita di Papua Barat, sekarang kita sudah Papua Barat Daya, kita akan susun lagi RT RW kita. Hari ini kita konsultasi publik yang pertama, karena dokumen ini masih sementara disusun, sehingga kita kumpul dengan tim penyusunnya dari NIPA, dalam hal ini Fakultas Kehutanan NIPA, coba mengumpulkan begitu banyak informasi lagi untuk melengkapi dokumen ini. Nanti disusun, kemudian nanti ada diskusi publik yang kedua lagi sampai harus lengkap, karena KLHS ini untuk RPJP kita tahun 2025 dan tahun 2045, 20 tahun, sehingga data-data ini kajian lingkungan hidup strategis ini harus benar-benar mendapat masukan dari semua stakeholder, terutama dinas-dinas teknis yang menangani kegiatan-kegiatan di lapangan. Kan tadi seperti nanti secara teknis disampaikan oleh teman-teman tim penyusun bahwa ada 235 indikator yang harus kita isi di dalam dokumen ini, sehingga nanti untuk kita pakai sampai 20 tahun ke depan. Sehingga dokumen ini cukup penting, karena setelah dokumen ini ada dokumen ikutan lainnya lagi harus berpedoman di KLHS ini, karena KLHS ini untuk menjaga lingkungan kita. Lingkungan ini jangan sampai kita membangun tanpa dokumen ini, nanti bisa terjadi bencana alam macam-macam. Ya, itu ya, dokumen ini sangat penting, sehingga teman-teman menyusun nanti diskusi sampai 2 kali, harus benar-benar datanya lengkap sekali, lengkap dulu, nanti supaya ke depan kita menyusun tata ruang kita, tata ruang provinsi Papua Barat Daya. Nanti dokumen ini sudah jadi, sehingga kita tinggal memindahkan pertama RPJP kita atau RPJMD kita. Nanti kita tinggal memindahkan. Pak, masukan apa saja tadi yang disampaikan Pak? Bukan ini tadi kami sampaikan beberapa masukan, antara lain teman-teman dari dinas ini bisa hadir secara langsung, supaya karena mereka ini yang lakukan indikator-indikator itu, nanti informasi indikator yang mereka lakukan dari mereka. Misalnya karena kabupaten kita ini baru, tadi saya sarankan supaya dinas provinsi, misalnya dinas kesehatan, dia harus panggil dinas kesehatan kabupaten kota untuk hadir di sini, supaya dibuka ini list ini, indikator ini mana yang sudah dilakukan, bisa dirampung ke provinsi, ke kabupaten
ini selaku semua ini itu apalagi mau provinsi kan tidak belum ya terpaksa harus dilakukan. Sehingga kita harap masukan tadi dari teman-teman banyak. Terakhir tadi mencatat masa ada berita acara nanti dari ini tadi ada yang permasalahan ya, kita isu-isu strategis itu Seperti apa Pak, mungkin bisa jabarkan salah satunya ya? misalnya lingkungan berarti yang terjadi di sini bencana banjir di mana-mana atau ada misalnya abrasi laut, lingkungan misalnya kerusakan hutan, ini semua sudah dimasukkan isu-isu strategis itu misalnya dari lingkungan tadi terus dari sosial dan ekonomi juga, misalnya masalah-masalah sosial, misalnya kekerasan rumah tangga atau itu hal-hal itu menjadi isu-isu yang nanti dimasukkan semua. Sebelum dimekarkan kan Papua Barat Daya ini kan bagian dari Papua Barat yang mengangkat konservasi nih Pak. Komitmennya seperti apa untuk Papua Barat Daya ini dengan dari Pak? Iya, memang Papua Barat Daya ini kenapa kita pada prinsipnya kita masih mengacu di yang Papua Barat. Sambil kita lagi menyusun langkah-langkah kita mengenai provinsi yang dulu katanya Papua Barat ini provinsi konservasi ya, tapi seperti Kabupaten Tabau ya, itu di mereka menyatakan bahwa itu kabupaten konservasi. Tadi saya sampaikan konservasi itu perlu, tapi ekonomi juga perlu, jadi nanti tinggal dijaga keseimbangan. Sebab seperti kabupaten kita Raja Ampat itu laut dan darat itu konservasi. Jadi kita mau melaksanakan pembangunan itu hati-hati juga, karena misalnya kita melakukan salah-salah kita bisa digugat di mana-mana. Nah itu sudah konsekuensi sebagai kawasan konservasi. Tapi tetap komitmen itu tetap dijaga Bapak ya? Tetap dijaga, kawasan konservasi tetap menjadi fokus kita di sini. Sekarang kan Pak Gubernur ada terima penghargaan, mungkin sudah konfirmasi dengan Raja Ampat ya, Leopard. Terima kasih dari akademisi Pak. Ini harus hadir dan diikuti dengan baik sehingga terkait tentang kondisi umum dari wilayah Papua Barat Daya. Di dalam kondisi umum itu ada permasalahan-permasalahan yang menjadi fakta di lapangan terkait dengan kondisi umum itu. Misalnya yang berkaitan dengan lingkungan, yang berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, bahkan yang berkaitan dengan hukum dan tata lingkungan, tata kelola. Kemudian setelah itu kami menyampaikan bagian itu sebagai bagian di dalam isu-isu strategis. Kemudian isu strategis itu kan ada tiga hal ya yang akan kita sepakati. Yang pertama kami menggunakan data SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan. SDGs itu kan sesuai dengan Perpres 59 2017. Di sana ada sekitar 17 tujuan. Kemudian indikator untuk provinsi itu ada 235 indikator. SDGs ini nanti akan dikerjakan oleh teman-teman Pokja, kelompok kerja yang sudah di-SK-kan oleh Pak Gubernur untuk melengkapi semua data yang ada di dalam indikator tadi. Nah, setelah data-data itu dirampungkan, tim penyusun bersama Pokja akan melakukan proses konsultasi publik yang kedua. Tapi kita akan menentukan isu prioritas, isu strategis prioritas dari proses konsultasi publik hari ini, kemudian dengan data SDGs yang akan dikumpulkan oleh OPD, dan satu lagi berdasarkan daya dukung daya tampung lingkungan hidup. Butuh waktu berapa lama Pak untuk bisa sampai dokumen RPJP ini bisa selesai? Kita rencanakan sesuai dengan berita acara tadi 14 hari dari sekarang teman-teman OPD akan menjelaskan data-data yang ada, kemudian dianalisis. Jadi kita perkirakan sekitar 1 bulan dari sekarang akan lakukan konsultasi publik kedua untuk mendapatkan hasil, karena di dalam konsultasi publik kedua kita akan menyampaikan hasil analisis skenario kita untuk 20 tahun ke depan, kemudian menyusun alternatif. Kira-kira alternatif itu yang akan menjadi landasan untuk penyusunan rancangan awal dari RPJPD Papua Barat Daya.